Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Seperti itulah ungkapan Buya Hamka yang menggambarkan manusia. Jadi hidup jangan hanya sekedar hidup, tetapi hidup juga harus berpikir bagaimana cara menjalani hidup yang baik. Berpikir seringkali diartikan oleh orang kebanyakan adalah suatu cara orang berfilsafat. Berfilsafat didorong oleh keinginan untuk memahami apa yang telah kita ketahui dan untuk mengetahui apa yang belum kita ketahui. Filsafat sering dianggap sebagai cara untuk memahami apa yang sudah kita ketahui dan mengeksplorasinya menjadi apa yang belum kita ketahui. Kerendah hatian untuk menerima bahwa tidak semua hal dapat kita ketahui di alam semesta ini. Melalui filsafat, kita dapat merenungkan makna daripada kehidupan ini, mempertanyakan siapa kita, potensi apa yang kita miliki, dan apa tujuan hidup kita, yaitu sebuah kesadaran tertinggi dari diri kita sendiri adalah jati diri kita yang sejati, yang merupakan esensi mutlak keesaan ilahi yang memang telah sedia adanya di dalam diri kita, yaitu diri wafi sirri ana. Untuk mengenali jati diri ini, kita harus dapat menyelami ke dalam batin diri kita dan harus bertindak bijaksana sesuai dengan suara hati yang paling dalam. Filsafat kebijaksanaan dapat dipahami sebagai kecintaan yang mendalam akan kebijaksanaan. Bagi mereka yang berfilsafat, mereka seperti orang yang menengadahkan pandangannya ke langit, mencoba untuk menembus kegelapan, untuk mencari kebenaran di balik cahaya bintang. Karakteristik filsafat meliputi kemampuan untuk melihat segala sesuatu secara menyeluruh, mendasar, dan juga spekulatif. Ilmu filsafat melibatkan proses berpikir kritis dan spekulasi untuk menggali kebenaran dan hakikat daripada ilmu pengetahuan. Bagaimana pentingnya filsafat dalam kehidupan kita? Sebagai makhluk yang memiliki jasmani, roh, dan jiwa, yang menjadi landasan utama dalam pencarian kebenaran daripada hakikat kehidupan ini. Pentingnya berfilsafat bagi manusia dapat dilihat dalam beberapa hal. Pertama, pentingnya filsafat bagi diri sendiri. Ilmu filsafat memberikan ketenangan pada pola pikir seseorang secara tidak langsung, yang akan terus membimbing manusia menuju kemuliaan dan memberikan petunjuk arah dalam pencarian kebenaran. Berfilsafat juga mengembangkan kemampuan dalam berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat yang benar. Kedua, pentingnya filsafat bagi umat manusia. Ilmu filsafat membantu kita menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan ini, memberikan pandangan hidup baru, dan juga akan menjadi sumber inspirasi dalam berbagai aspek kehidupan. Ketiga, pentingnya berfilsafat bagi ilmu pengetahuan. Sebagai induk daripada semua ilmu pengetahuan, keilmuan filsafat terus berkembang dari waktu ke waktu dan terus melahirkan penemuan-penemuan baru. Ilmu filsafat juga membantu untuk terus mengungkap hakikat kebenaran dari ilmu pengetahuan yang telah ada. Keilmuan filsafat dapat menerangi jalan kehidupan. Pentingnya ilmu ini bagi manusia tidak dapat dipandang remeh, karena melalui filsafat manusia dapat menjelajahi makna kehidupan
mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan menciptakan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Ilmu filsafat bukanlah sekedar disiplin akademis, melainkan pandangan hidup yang menerangi jalan kebenaran dalam kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang telah mencapai derajat sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, termasuk diantaranya malaikat, jin, binatang, dan lain sebagainya. Di antara kesempurnaan itu, terlihat dari ciri-ciri manusia yang memiliki jasmani, roh, dan jiwa, yang di dalamnya ada rasa dan juga perasaan yang terdiri daripada 3 unsur, yaitu pertama, syahwat lawamah, darah hitam, yang dipengaruhi oleh sifat jin, seperti rakus, pemalas, dan serakah. Godob, amarah, darah merah, yang dipengaruhi oleh sifat setan, seperti sombong dan merusak. Ketiga, natiqah, mutmainnah, darah putih, yang dipengaruhi oleh sifat malaikat, seperti bijaksana, tenang, berbudi luhur. Otak merupakan alat dalam menjalankan dan mengendalikan jiwa, yang di dalamnya terdapat 3 bagian, yaitu akal sebagai bahan pertimbangan antara hak dan yang batil, pikir, hitung-hitungan tentang untung dan ruginya, selanjutnya zikir, ingatan tentang menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Filsafat adalah induk semua ilmu yang ada di alam semesta ini. Manusia yang berfilsafat guna mencari kebenaran dari semua ilmu. Manusia berfilsafat untuk melatih otak yang diberikan oleh Allah untuk berpikir. Berpikir apabila memakai sifat natiqah, maka akan tercipta sebuah penemuan yang bermanfaat dari cabang filsafat ilmu. Jika otak dipakai dengan menggunakan syahwat dan godob, maka akan menghasilkan filsafat ilmu yang lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Sebagaimana contohnya, seperti ditemukannya semacam virus H2C dalam ilmu kesehatan, yang kemudian disebar ke seluruh dunia dan dikenal dengan nama penyakit HIV. Begitulah hubungan antara manusia dan filsafat yang saling mengisi satu sama lainnya. Manusia mempelajari ilmu yang kemudian disebut berfilsafat. Filsafat memberikan titik temu antara kebutuhan manusia dengan perkembangan ilmu pengetahuan untuk menguak sebuah kebenaran dari cabang ilmu. Selagi manusia masih berpikir positif, maka akan terus tercipta pembaharuan-pembaharuan dari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia berikutnya, dan akan lahir peradaban-peradaban baru dalam dunia ini. Namun apabila manusia berpikir negatif, maka peradaban yang sudah ada akan hancur, dan terciptalah penemuan-penemuan yang menyesatkan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan yang digeluti oleh para filsuf. Ilmu merupakan salah satu cabang pengetahuan yang berkembang dengan pesatnya. Perkembangan ilmu pengetahuan tak akan pernah lepas daripada kajian dan studi ilmiah. Filsafat merupakan induk semua ilmu dalam rangka mencari pembenaran dalam sebuah ilmu pengetahuan. Dan filsafat merupakan perbincangan untuk mencari hakikat dari gejala yang ada, atau mencari sesuatu dari segala yang ada. Dalam artian, filsafat adalah landasan utama dari segala hal, tumpuan dari segala hal. Maka, jika salah dalam mengaplikasikan filsafat dalam kehidupan ini, tentu akan sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan umat manusia. Belajar filsafat adalah mencari jawaban dari setiap pertanyaan yang muncul dalam otak manusia. Merenungi setiap detik hembusan nafas yang keluar dari dalam rongga hidung. Memahami setiap detak nadi yang terletak di pergelangan tangan kita. Sekianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.